Presiden Prabowo telah mengumumkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5%. Tentu kebijakan ini disambut dengan sukacita oleh para pekerja. Tapi sebaliknya, para pengusaha justru meradang. Ada apa sebenarnya? Kegelisahan para pengusaha dengan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP sebesar 6,5% sempat disampaikan oleh Sinta Kamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Kata dia, kenaikan UMP itu akan meningkatkan biaya produksi sehingga membuat beban dunia usaha akan bertambah, khususnya untuk sektor padat karya yang makin berat. Sektor ini adalah lapangan usaha yang banyak mengandalkan tenaga kerja dalam produksinya. Ujung-ujungnya, kata dia, adalah potensi PHK yang makin banyak. Kondisi PHK pada tahun ini memang sudah meresahkan. Kalau kita lihat catatan Kementerian Tenaga Kerja, dari Januari hingga Oktober tahun 2024 ini, jumlah korban PHK atau pemutusan hubungan kerja sudah hampir 64.000 orang. Sudah mendekati sepanjang tahun lalu yang jumlahnya sekitar 65.000. Jumlah korban PHK tahun ini kemungkinan terus bertambah. Sebab setiap bulan kalau kita melihat data tahun-tahun sebelumnya, selalu ada pekerja yang berubah status menjadi penganggur akibat PHK. Semarak terjadinya PHK pada umumnya ada di provinsi yang menampung banyak industri pengolahan atau pabrik. Sebut saja Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten. Tambahannya tentu adalah Jakarta yang biasanya berdomisili kantor pusat. Dari 4 wilayah ini saja, jumlah orang yang di PHK sudah mencapai sekitar 46.000 atau sekitar 70% dari total korban PHK periode Januari-Oktober 2024. Ada apa dengan industri manufaktur atau industri pengolahan kita? Kalau kita melihat data, memang kondisinya menyedihkan. Sudah 5 bulan berturut-turut, yakni sejak Juli hingga November tahun ini, kinerjanya menyusut. Datanya bisa dilihat dari Indeks Manufaktur Indonesia yang berada di bawah 50. Itu artinya sedang mengalami kontraksi alias menyusut. Jadi produksinya sudah mulai menurun dan lebih buruk dari kondisi sebelumnya. Penyebabnya, kalau kata survei S&P Global, pesanan terus berkurang, padahal biaya produksi tetap naik. Ini gara-gara inflasi di bahan baku. Jadi ongkos bahan baku atau belanja bahan baku itu tetap naik. Akibatnya PHK seperti sudah terjadi sulit dihindari. Di tengah situasi industri manufaktur atau pengolahan yang sedang lesu, tibalah tantangan baru. Kenaikan upah minimum yang lumayan besar, yakni 6,5%. Belum lagi harus menghadapi lesunya daya beli yang juga bakal mendapatkan tekanan tambahan. Sebab kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% mulai Januari tahun 2025. Kalau ada pejabat yang mau membantah daya beli sedang turun, silakan datang ke kantor Bank Indonesia. Bank Sentral sudah keluarkan hasil survei Indeks penjualan retail pada Oktober 2024. Bank Indonesia memperkirakan ada di posisi terendah sepanjang tahun 2024 ini. Penyebabnya, ya, yang belanja berkurang atau nilai belanjaannya menurun. Dananya semakin terbatas. Daya serap pasar yang melemah membuat kinerja industri pengolahan semakin lesu. Hati-hati. Lapangan usaha ini menyerap 19 juta tenaga kerja di Indonesia. Terbesar ketiga setelah pertanian dan perdagangan. Sinyal kelesuannya juga sudah diingatkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Pada kuartal 3 2024 ini, pertumbuhan tahunannya tercatat sebagai yang terendah sejak setelah COVID-19, yaitu dibandingkan tahun 2022 dan tahun 2023. Kini, biaya input atau ongkos produksi akan bertambah dengan kenaikan upah minimum. Konsumennya yang mulai lesu belanja ikut terkena beban tambahan
kenaikan PPN mulai awal tahun depan. Begitulah drama di negeri kita. Sambil menunggu drama lanjutan apa yang akan terjadi, mari kita minum kopi sebelum harganya ikut naik.